Tadinya, mereka tidak selalu rusuh dengan kehadiran ibu tua itu. Sebagai seorang anak yang merasa dilahirkan dari rahim ibunya, Hasan tidak tega membiarkan ibunya hidup terpisah semenjak Bapak Hasan meninggal. Istrinya juga tidak keberatan, apalagi perempuan itu merasakan sangat besar kegunaan mertuanya di rumah tangganya. Sehingga sedikit tertolong meskipun dia tidak punya pembantu. Namun semenjak hamilnya makin besar dan dilihatnya si ibu mertua tambah mendecing-decing batuknya, dadanya kian kempis dan pernah memuntahkan darah. Nazullah mulai bingung. Kalau ibu yang sakit paru-paru itu tidak segera diungsikan, maka ia khawatir penyakitnya akan menular dan membahayakan anaknya yang bakal lahir. Maka setelah merasa hampir dekat melahirkan, Nazullah berkata kepada suaminya, "Bang, sakit ibu ternyata penyakit menular. Jadi kita harus mencarikan jalan supaya anak kita nanti jangan bergaul dengannya." Hasan kaget mendengar istrinya bicara seperti ini. "Maksudmu?" "Kita harus berpisah dari ibu," jawab Nazullah. Hasan termenung mendengar permintaan istrinya. Sebetulnya ia merasa berat terhadap ibunya. Namun karena Nazullah mendesak terus dan ia menganggap alasan istrinya cukup kuat, terutama demi anak mereka, maka Hasan membuat sebuah gubuk kecil di pekarangan belakang rumah. Dengan perasaan yang masyghul, ia menyuruh ibunya pindah tinggal di gubuk itu. Ibu itu adalah seorang mertua dan nenek yang baik. Ia tahu diri dan menganggap umurnya adalah sisa-sisa kesenangan hidup yang pernah dinikmatinya. Maka tanpa sedih sedikit pun ia pindah ke gubuk itu. Mula-mula segala kebutuhan perempuan itu masih diperhatikan. Namun sesudah anak mereka makin besar, Hasan dan istrinya hanya mengingat Makbulah anaknya. Seluruh perhatiannya cuma ditumpahkan kepada anak yang manis dan pintar itu. Sampai nasib ibu tua yang di gubuk itu sering terlantar. Piring dan gelas buat makan atau minumnya sudah lama pecah, tapi Nazullah lupa menggantinya dengan yang lain. Sehingga untuk makan dan minumnya, si nenek terpaksa mencari tempurung kelapa. Adapun Nazullah sama sekali melarang anaknya dekat-dekat dengan gubuk yang terdapat di belakang rumah. Dalam usia 3 tahun itu, Makbulah tidak tahu bahwa yang tinggal di gubuk tersebut adalah neneknya sendiri. Sebab ia akan dimarahi oleh ayah dan ibunya kalau bermain-main mendekati tempat itu. Namun pada suatu hari, Makbulah berhasil menyelonong ke sana. Karena kebetulan hari itu ayah dan ibunya tidak di rumah. Dengan mengendap-endap, ia mengintip melalui lubang pintu. Dilihatnya ada seorang perempuan tua sedang duduk di atas dipan rombeng. Rambutnya sudah putih semua dan badannya bungkuk. Dasar Makbulah seorang anak yang berani. Menyaksikan pemandangan itu bukannya takut, malah dia gembira. Dengan mulutnya yang kecil itu, ia memanggil-manggil. "Nek, nenek tua, bukakan pintu, Nek." Alangkah gembiranya wajah nenek itu di dalam gubuknya. Tiba-tiba darah segar membersit memerahkan warna mukanya. Matanya bersinar lantaran suara itulah yang selama ini dirindukannya.
Sambil terseok-seok, ia berjalan ke pintu, lantas dibukakannya. "Siapa kamu, nak?" tanya nenek itu. "Bulah," jawab si gadis cilik. "Oh, cucuku, di mana ayah dan ibumu?" "Pergi," sahut Makbulah. "Pergi kemana?" tanya si nenek tambah gembira. "Jauh," jawab Makbulah. "Saya ingin masuk, Nek." Betapa bahagianya nenek itu dapat menggandeng cucunya memasuki gubuk tersebut. Hingga tengah hari, Makbulah main-main di situ. Rupanya anak kecil itu haus. Ia merengek kepada neneknya. "Nek, minum." Si nenek mengambil tempurung kelapa. "Nenek tidak punya gelas. Nenek hanya punya ini buat minum." Gadis kecil itu heran. "Memang nenek ini siapa sih? Tidak punya gelas." "Aku adalah nenekmu, ibu dari bapakmu. Kenapa tidak punya gelas? Orang tua tidak boleh pakai gelas." Demikianlah ketika sudah puas bermain-main di situ, Makbulah permisi pulang. Untung waktu itu Hasan dan istrinya belum kembali. Jika sudah, pastilah si nenek yang akan dimarahi. Peristiwa itu sudah 2 hari terjadi. Tatkala mereka bertiga berjalan-jalan melihat-lihat kota, pada suatu tempat di pinggir jalan ada selokan kotor. Di dalam selokan tersebut ada sebuah tempurung kelapa yang tersangkut di pinggir. Melihat tempurung itu, Makbulah memaksa-maksa minta diambilkan. Setelah Hasan mengambil tempurung itu dan dibersihkannya, Nazulah bertanya kepada anaknya, "Buat apa Bulah minta tempurung?" Tanpa berpikir si cilik menjawab, "Bakal tempat minum ibu kalau ibu sudah tua." Terkejut Hasan dan istrinya mendengar jawaban ini. Mereka bertanya, "Mengapa begitu?" Makbulah menjawab, "Nenek Bulah yang tinggal di gubuk itu juga dikasih makan dan minum pakai tempurung. Ntar kalau Bulah sudah gede dan ibu sudah tua, Bulah akan kasih tempurung buat ibu dan dibikinkan gubuk jelek buat tidur ibu." Mendengar jawaban ini, sadarlah Hasan dan Nazulah akan kelakuan mereka. Tiba-tiba mereka takut akan ancaman Tuhan bagi anak-anak yang durhaka. Maka semenjak itu berubahlah sikap mereka terhadap orang tuanya. Diajaknya nenek itu berkumpul kembali bersama mereka di dalam rumah yang terhormat, sambil diberi perawatan dan pengobatan agar penyakitnya sembuh. Dengan demikian, terhindarlah keluarga itu dari malapetaka di belakang hari kalau sampai mereka tidak berhenti dari perlakuan durhaka terhadap orang tua sendiri. Dan yang menyadarkan mereka justru anak kecil yang manis, sebab anak kecil ini telah dididik dengan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran agama. Berarti agamalah sebetulnya penyelamat bagi kehidupan agar senantiasa sejahtera.